warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hatur nuhun, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Di sini izinkan saya sebenarnya tahap belajar. Pada hari ini saya akan belajar melaksanakan diseminasi dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik Ibu dan Bapak, sebelum dilanjutkan, di sini ada budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Artinya budaya positif ini yang memang sering dilakukan atau dilakukan secara kontinu terus-menerus di sekolah kita karena memang memiliki nilai yang sangat positif. Itu bisa disebutkan pengertian dari budaya positif itu sendiri. Selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif itu sendiri. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian di sini dilanjutkan ke disiplin positif, kemudian diterapkanlah nilai-nilai kebajikan, dan akan yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam kesempatan ini yang akan saya coba paparkan. Baik, yang pertama di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya inti dari paradigma baru ini yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang tentunya itu merupakan acuan dari paradigma baru. Di sini kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini maksudnya dilihat dari poin yang pertama, ilusi mengontrol murid, di mana yang pertama, murid memiliki pilihan. Artinya di dalam posisi ini murid itu bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Kemudian kita tidak bisa memaksa murid tersebut mengikuti keinginan kita. Dan dari posisi ini juga, dari ilusi ini juga, sebenarnya guru sedang mengontrol di dalam posisi ini. Akan tetapi mungkin ada dari murid tersebut, sehingga murid tersebut memang bisa dikontrol karena di dalam diri murid tersebut itu mengizinkan dirinya itu bisa dikontrol oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu positif dan bermanfaat. Di sini ada penguatan positif.
Artinya bisa dengan berupa bujukan atau rayuan yang nantinya akan bisa mempengaruhi dari si murid tersebut. Dan pada akhirnya si murid tersebut akan mengulangi hal-hal positif itu secara terus menerus. Kemudian sebentar. Iya. Dibantu. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di mana di sini tindakan yang bisa yang dilakukannya itu berupa menggunakan kritikan dan akan menimbulkan rasa bersalah dari murid. Kemudian nanti akan berujung setelah kritikan tersebut akan menimbulkan rasa bersalah dan berakhir di identitas gagal dari peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, di mana di sini orang dewasa memiliki tanggung jawab. Kemudian murid berbuat hal tersebut, artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si orang dewasa tersebut. Tetapi pada dasarnya memaksa ini tidak efektif dan pada akhirnya akan timbul permusuhan dari guru dan si murid tersebut di kemudian hari. Baik, di sini kita dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana jika kita bandingkan, di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, di mana ada yang pertama realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di sebelah sini ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, akan tetapi di sebelah sini semua perilaku memiliki tujuan, artinya tidak mungkin melakukan hal tersebut kalau tidak ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di sebelah sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi semua dikembalikan kepada diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dan di sebelah sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kita melihat yang di atas hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kembali lagi ke diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau di sebelah sininya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tanpa ada paksaan tersendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada mode berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang, tidak ada kalahnya. Baik, kita lanjutkan. Di yang kedua di sini ada disiplin positif. Yang pertama di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini kembali ke diri pribadi juga. Kemudian di sebelah sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi kalau ditelaah di sini,
memiliki kebebasan, tetapi dalam batasan-batasan tertentu. Nah, Ibu dan Bapak, kita dapat di sini menyimpulkan ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya peserta didik dapat melakukan atau dapat mencapai tujuannya, tentunya melibatkan kita juga dengan tentunya mengarahkan dan juga membimbing dari peserta didik tersebut. Baik, di sini ada nilai-nilai kebajikan, di mana yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang itu disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini tidak ada yang namanya pembeda. Di sini disatukan sehingga kita dapat disebutnya satu. Tidak ada jenjang ataupun pembatas. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada 6 dimensi, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada IBO atau kalau di sini IBO itu Primary Years Program atau PYP dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini dalam PYP ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu ada di dalam isi PYP tersebut. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Contohnya di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah dari life skill-nya. Baik, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada pengertiannya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Baik, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu di sini contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, di mana dalam kebutuhan ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan penguasaan, di mana dari kebutuhan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin, kemudian berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri kita. Dan yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, di mana manusia juga tentunya membutuhkan kesenangan. Contohnya bermain,
humor, antusias, dan tertawa itu merupakan kebutuhan yang memang disebut dengan kesenangan. Baik, kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi ini dibedakan menjadi dua. Pertama ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu X itu dari luar ya. Kalau in dari dalam, di sini ada ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu pengaruh dari luar. Kemudian di sini untuk dari yang kedua ada motivasi intrinsik. Di atasnya ini dari motivasi ekstrinsik ini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yang tadi ya. Artinya ini pengaruh-pengaruh dari luarnya sehingga manusia itu punya motivasi tersendiri dalam melakukan hal tertentu supaya mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kemudian di sini ada motivasi intrinsik di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di dalam nilai ini, di dalam motivasi ini semua dikembalikan ke dalam diri pribadi masing-masing yang ada di dalam diri mereka. Baik, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dari ketiga ini memiliki perbedaan tersendiri. Biasanya kita di sekolah pun apakah sudah menerapkan atau kita sudah melakukan dari ketiga ini, di mana ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang dilakukan kita bebas memilih, tapi kita tentunya memilih yang terbaik. Dimana kalau hukuman biasanya sifatnya itu tidak terencana sama sekali, karena memang dari hukuman ini sifatnya tiba-tiba. Murid pun tidak pernah diajak atau tidak tahu yang akan terjadi atau memang tidak dilibatkan sama sekali. Dan bersifat satu arah, artinya hukuman ini hanya diciptakan kalau di sekolah mungkin hanya dari guru saja, sementara peserta didik tidak dilibatkan. Biasanya juga dalam hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis yang bersangkutan dengan badan ataupun bisa dengan apa yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi, di mana dalam konsekuensi ini sudah terencana, artinya sudah disepakati sesuai dengan peraturan, artinya sudah ada peraturannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, perbedaannya di sana. Mereka sudah dilibatkan, tetapi akan tetapi mereka tetap tidak merasa nyaman dengan yang namanya konsekuensi. Karena di sini sikap guru selalu memonitor murid, artinya selalu memperhatikan, selalu melihat gerak-gerik dari si peserta didik. Nah, dan yang terakhir ada restitusi, di mana dalam restitusi ini, dalam menciptakan restitusi atau menjalankan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya di sini memang sudah dibuat kesepakatan, sudah dibuat keyakinan, dan peserta didik sudah dilibatkan. Kemudian prosesnya ini memang kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini bukan hanya murid dizas bersalah, tetapi kita sebagai guru juga di sini dituntut bukan untuk memarahi, tapi menuntun bagaimana sih mereka bisa mencari atau menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Jadi bukan diselesaikan 100% oleh guru, tapi mereka dituntut untuk berpikir kreatif mandiri. Baik, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru.
5 posisi kontrol guru di sini, yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Baik, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Dari kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di sekolah kita, tentunya kita sebagai guru pasti menghadapi kejadian-kejadian yang memang selalu ada saja di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Di sini yang pertama penghukum. Jadi artinya disebut penghukum di sini tidak ada apapun itu dari murid, memang semuanya langsung dari guru. Jadi gurulah yang menentukan. Sehingga di sini contohnya ada hormat pada bendera selama 1 jam. Karena bisa juga penghukum ini berkaitan dengan fisik juga. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi di sini tanpa kita sadari ketika kita menyebutkan di sini contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi sepertinya ini tidak berefek, tapi bagi peserta didik mungkin akan mengiang atau terngiang-ngiang telinga mereka, ternyata membuat down mereka dan merasa oh iya saya itu sangat bersalah. Jadi mereka merasa dirinya itu benar-benar bersalah dengan pernyataan yang dikeluarkan dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga di sini posisi kontrol adalah teman. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi sifat dari teman itu biasanya dari bahasanya, dari kata-katanya yang dikeluarkan dari guru tersebut seperti seorang teman. Contohnya di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini. Jadi istilahnya seperti sedang mengajak berbicara dengan teman. Jadi tidak mengeluarkan nada tinggi, tetapi mengajak seperti ngobrol, tetapi ujungnya ini tujuannya untuk mengikuti aturan yang memang sudah ada. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau, di mana dalam posisi ini sifatnya adalah memantau, melihat. Contohnya di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Artinya mereka setelah diberitahu itu akan melaksanakan, tapi karena dipantau, dilihat dari si guru atau dari pengajarnya. Nah, yang terakhir di sini ada sebagai manajer. Contohnya dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini dalam posisi ini tidak ada yang namanya nada tinggi, sangat tidak ada. Di sini justru diberikan yang namanya suara yang memang pelan. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dibalikan kembali, bukan kita yang mengejar mereka itu salah. Jadi mereka yang akan berpikir, oh iya salahnya di mana. Kemudian terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi bukan kita yang menentukan kalau mereka atribut tidak ada di pakaian mereka. Jadi bukan kita menyuruh silakan kamu beli di koperasi, silakan kamu tempelkan. Tapi di sini ditanya bagaimana caranya. Mungkin mereka nanti akan menjawab, oh iya saya akan membelinya dan saya akan menempelkannya di baju seragam. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Baik Ibu dan Bapak, di sini ada beberapa kalimat. Kalau dari 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan. Nah, di sini yang pertama kita menebak atau
disebutnya menentukan dari kalimat ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana menurut Bapak dan Ibu. Yang pertama di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kalau dilihat dari ini masuk ke dalam posisi kontrol yang manakah? Oke, terima kasih. Membuat rasa bersalah, ya karena kecewa. Nanti ujung-ujungnya mereka merasa bersalah. Baik, selanjutnya kalimat yang kedua, posisi kontrol. Apakah aku ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Sebagai posisi kontrol apa? Manajer, benar sekali. Karena di sini bukan kita yang mencari solusi, tapi mempertanyakan dan mereka yang akan mencari solusinya sendiri. Baik, luar biasa sekali Ibu, Bapak yang sudah menjawabnya. Nah, sekarang yang ketiga. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi ya, dapat dilihat ya Bapak Ibu di sini dari gaya bahasanya, dari kata-katanya seperti sedang berbicara dengan seorang teman, tapi padahal ini sedang melakukan yang namanya kontrol ya terhadap peserta didik atau murid. Baik Ibu dan Bapak, di sini kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada 2 poin. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Ada yang tahu Ibu Bapak? Oke. Baik, di selanjutnya di sini kenapa tidak tadi peraturan yang harus keyakinan bukan peraturan, karena kalau peraturan sudah ditentukan bisa dari satu pihak, tidak didiskusikan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini selalu berdiskusi, melibatkan peserta didik, di mana pembuatan keyakinan kelas di sini dapat dilihat ada beberapa tahapan atau cirinya. Yang pertama, bersifat abstrak. Jadi tidak langsung tertuju kepada poin-poinnya. Jadi karena melibatkan seluruh siswa ataupun kalau di sekolah bisa keyakinan sekolah seluruh warga sekolah. Kemudian berupa pernyataan universal, masih umum. Pertanyaannya umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan menuliskan tidak boleh. Jangan, dilarang. Kita harus menggantinya ke dalam kalimat yang positif. Dilarang mengacak-ngacak buku. Mungkin kita bisa menggantinya, karena tidak boleh menggunakan kata dilarang, tetapi akan dirubah menjadi misalkan ini sedikit. Siswa setelah membaca buku dirapikan kembali. Jadi tidak ada kata jangan dan tidak boleh. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang. Jadi hanya satu kalimat pendek saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Artinya jangan muluk-muluk kita melihat yang tinggi, tapi lihatlah kondisi di kelas kita dan di lingkungan kita yang dibutuhkan apa. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, karena di sini sifatnya adalah bersama-sama dalam menentukan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Di sebelah sana ada gambar segitiga dengan ada 3 kalimat dari yang membentuk segitiga tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini dapat dituliskan
Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dengan mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini biasanya ini salah satu cara atau langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami di sekolah. Yang pertama tadi dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Di sini kenapa menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada yang benar kalau kita tidak tahu yang salahnya. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi di sini tujuannya kembali untuk sukses dari gagal tersebut. Nah, dari kedua pernyataan di atas ada contohnya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Misalkan dalam percakapan, iya nak, berbuat salah itu memang wajar. Tapi kita bisa atau kalian harus bisa mencari solusinya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika ada anak yang marah, ketika ada anak permasalahan, ditanyakan permasalahannya apa, dan kita pun bisa menjawab iya, bapak atau ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi kita giring mereka untuk mencari solusinya lewat tadi keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas mereka. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini ada contohnya kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh seorang guru ketika menghadapi permasalahan di kelas atau dari peserta didiknya. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan alasannya kenapa, jangan langsung memvonis bahwa si peserta didik itu salah 100%. Jadi memang ada alasan-alasannya. Misalkan, terus yang keduanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan mereka hanya mendorong saja, tidak sampai memukuli sampai berdarah misalkan. Jadi kita bisa mengeluarkan atau menyampaikan kalimat ini. Terus juga contohnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi memang di sini mereka mungkin melakukannya dengan pertimbangan dengan hal-hal yang memang mereka sudah diyakini dalam diri mereka bahwa hal yang dilakukan tersebut karena melindungi hal yang memang penting bagi diri mereka. Baik, dan yang ketiga dari segitiga restitusi ini yaitu menayangkan keyakinan. Dari yang pertama di sini contohnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya setiap motivasi secara intrinsik. Kemudian murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan yang ketiga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Artinya dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau murid, kita giringlah mereka, dampingi mereka lewat segitiga restitusi yang ketiga ini. Sesudah tadi identitasnya, kemudian yang kedua ada lagi ketiganya itu menanyakan keyakinan. Kaitkanlah permasalahan mereka ke dalam keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka. Contohnya ketika mereka sudah memaparkan apa alasan mereka melakukan hal tersebut, kita harus menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama.
Terus seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dalam keyakinan, menanyakan keyakinan, dan nantinya mereka akan memahami posisi kesalahan mereka di mana dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati, dan akhirnya mereka akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, di sini sudah sampai di penutup, alhamdulillah. Dari penutup di sini ada sebuah pernyataan yang dicatut dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam penerapan program atau di sini disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Artinya ujung tombaknya tetap ada di guru. Mau seperti apa kedepannya murid, tetap di sini ditekankan adalah gurunya, sehingga nanti akan tercipta murid atau peserta didik yang kita inginkan seperti apa. Dengan catatan yang dilakukan oleh kita itu sudah sejalan dengan ada di sini Standar Nasional Pendidikan, sehingga murid akan menjadi seseorang yang memang luar biasa. Mungkin Ibu dan Bapak hanya sampai di sini pemahaman saya tentang materi di modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan bisa untuk bertanya. Kalau bisa saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Kepada Ibu Bapak dipersilahkan. Boleh? Bu Sipa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mau bertanya ya paparan, tetapi di sini pun balik dari yang sudah dipaparkan oleh paparan. Cukup jelas yang sudah paparkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ilmu hari ini di kelas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sipa yang sudah bukan pertanyaan tapi seperti apresiasi atau umpan balik dari Ibu Sipa terhadap diri saya. Dari bapak-bapaknya ada? Pak Jajang? Pak Rona? Boleh Pak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dan selalu ingin diingatkan gitu ya, karena kan kita tidak usah merasa atau jangan pernah merasa puas akan ilmu yang sudah didapat, tapi ternyata banyak banget ilmu yang harus saya khususnya dipelajari lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari kedua yang berbicara tersebut pada intinya bukan pertanyaan, tetapi benar kata Pak Rona, yang namanya ilmu itu tidak ada disebut kebutuhannya untuk anak-anak saja, tapi memang untuk siapa saja, di usia berapa saja, dan kapan saja ilmu itu memang sangat dibutuhkan.
sesuai dengan ini kita harus melihat paradigma perubahan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi sekarang. Artinya pendidikan tidak bisa ditentukan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, tapi memang dari perubahan-perubahan tersebutlah kita bisa melihat yang namanya pendidikan saat ini. Jadi sesuai dengan di guru penggerak itu kodrat zaman, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih saya ucapkan telah mengikuti atau menghadiri diseminasi yang saya paparkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya yang sedang belajar dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Mudah-mudahan saya akan tetap semangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai selesai, dan mudah-mudahan ujungnya kita, khususnya saya, dapat mengimplementasikan di sekolah ini. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pipi untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Terus, Fikri tahu nggak kenapa sih hari ini Bapak panggil Fikri ke sini? Gak tahu Pak. Ini Bapak itu dapat informasi dari Guru Piket. Katanya Fikri itu tidak menggunakan sepatu hitam ya Pak? Oh iya Pak, hari ini saya tidak menggunakan sepatu hitam. Oke. Nah, Fikri memakai sepatu hitam selain warna hitam, apakah itu merupakan sebuah kesalahan? Iya Pak, karena saya tidak menggunakan kata tertib. Sekarang Bapak ingin tahu nih, kenapa si Fikri melakukan hal tersebut? Sepatu hitam saya rusak Pak, balonnya dibuang. Oke, jadi seperti itu ya alasannya. Oke, Bapak paham. Nah, Fikri, kamu masih ingat gak keyakinan sekolah kita di awal tahun pelajaran baru tentang keseragaman sepatu itu? Iya Pak, mau sebagai murid di sebagai sertifikat kita harus menggunakan sepatu hitam. Oke, berarti Fikri sudah paham ya tentang peraturan tersebut ya. Oke, nah sekarang Bapak ingin tanya, adakah bagaimana sih solusinya Fikri untuk terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Fikri tersebut? Bapak itu sepatu hitam saya. Oke, terus Fikri mau bagaimana sih caranya untuk memperbaiki tersebut? Saya akan bilang orang tua saya untuk menggunakan sepatu. Oke, nah jadi itu cara Fikri ya. Oke, nah baik Fikri,
disebut tentang kesalahan tersebut ya Fitri sudah memahami. Nah nanti sampai di rumah tolong sampaikan kepada orang tua tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada di SMP 1 Cikidan ini tentang keseragaman sepatu. Iya Pak, nanti saya jelaskan. Baik, Fitri, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kehadiran Fitri di sini. Terus Bapak sangat menghargai Fitri akan memperbaiki kesalahan ini ya, tentunya dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, baik. Sekarang Fitri bisa kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan Fitri untuk kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, silakan duduk, Sipa. Oke, Sipa. Maaf sebelumnya ya. Sipa tahu nggak Sipa dipanggil ke sini itu? Nah begini, Bapak itu dapat informasi ya dari ketua kelas. Katanya Sipa itu marah-marah, terus apa sih ramah dia di kelas. Sipa bisa kesampean itu. Oh begitu ya alasannya. Ya sih pasti Bapak juga kalau ada di posisi kamu pasti Bapak akan seperti itu sih ya. Nah lalu begini, apa yang sudah kamu lakukan ke Rama tersebut? Saya marah-marah Pak, saya juga memakai Rama dan anak sadar saya meminta mejanya Pak. Oke, wajar ya kalau kamu melakukan hal tersebut. Misalkan kamu marah-marah, tapi Bapak menghargai kamu tidak melakukan hal-hal buruk yang lebih buruk ya terhadap Rama, misalkan memukul. Nah, sekarang apa ya kamu pokok dari dirinya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, silakan duduk sih Pak. Sipa, maaf tapi sebelumnya ya, Sipa tahu nggak apa sebabnya Sipa dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak. Baik, begini, tadi itu Bapak dapat informasi ya dari ketua kelas, katanya Sipa itu di kelas marah-marah ya pada Rama. Iya Pak, habis saya kesal sih. Kenapa sih Pak kok bisa sampai kesal seperti itu? Karena terus menerus mencoba kasih pekerjaan saya Pak. Bukan cuma PR, tapi dia juga selalu bicara. Oh begitu. Ya wajar sih kamu marah-marah seperti itu. Jika Bapak juga ada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan berbuat sama seperti kamu. Nah, sekarang tadi kan kamu marah-marah ya. Apa yang kamu lakukan kepada Rama? Saya marah-marah Pak, saya juga memakai Rama dan pas saya memberikan pekerjaan Pak. Oh iya. Jadi gitu ya. Tapi kan kamu mungkin melakukan hal tersebut pasti ada alasannya ya. Iya Pak, masa saya diam saja, saya kan sudah usaha ya mengerjakan salah. Jangan saya maksa dengan cara menjadi salah sendiri. Oke, baik. Wajar sih kalau kamu marah, kalau kamu itu berbuat hal seperti itu. Tapi Bapak ucapkan terima kasih juga ke kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk kepada Rama ya, seperti mungkin memukulnya. Nah, untuk yang sekarang mungkin tindakan marah tersebut menurut Sipa itu melanggar keyakinan kelas atau sekolah keyakinan sekolah enggak? Oke. Nah, kemudian menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang dilanggar oleh kamu tersebut? Saling menghormati. Oke, saling menghormati ya antar teman. Kemudian saling menghormati tersebut menurut Sipa penting nggak sih bagi Sipa? Penting sekali Pak. Baik, kalau begitu menurut Sipa itu penting kan. Nah sekarang
kamu Sipa ya harus bagaimana yang akan kamu lakukan terhadap permasalahan kamu ini? Lebih bersabar, baik. Nah, kemudian yang akan kamu lakukan caranya seperti apa sih kan nanti? Harus lebih bersabar. Kita memohon agar saya membuka adik yang mencoret saya akan pada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Nah, itu lebih tepatnya ya. Kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas tersebut ya. Oke, berarti Sipa tetap semangat ya di kelas. Nah, untuk sekarang Sipa boleh kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri dari kelas 7D. Terima kasih kepada Bapak Parlen. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Parlen untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan akan menaati tata tertib sekolah serta keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Latifah dari kelas 7J. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Parlandi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak belajar, bersabar, serta menahan emosi saya. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita harus membuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas itu untuk mengatur kita atau etika kita selama kita dalam pembelajaran. Sudah tahu bagaimana cara membuatnya? Sudah. Ya, jadi kalian harus
membuat sebuah kalimat pendek yang menyatakan bahwa keyakinan kelas itu yang akan dijalani, yang akan dilaksanakan ketika kita pas pembelajaran. Baik, sekarang silakan kalian untuk menulis kalimat pendek tentang keyakinannya kelas yang akan dibuat oleh kalian. Bebas, silakan. Yang kiranya mau dijadikan acuan ketika kalian mau belajar. Bebaskan karena itu adalah keyakinan yang dikeluarkan oleh kalian, berarti itu yang diyakini oleh kalian. Bagaimana? Ada yang sudah beres? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Coba kalau yang sudah acungkan dulu. Acungkan dulu. Ya, itu adalah keyakinan yang dibuat oleh kalian. Bapak mau minta dibacakan satu orang dulu. So, dari sini, apa itunya? Oke, belajar dengan sungguh-sungguh. Putri. Disiplin dan taat pada peraturan. Oke, sebelah sini. Juli. Belajar tidak bersama-sama. Satu orang lagi. Belah pojok. Iya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya ketika kalian belajar, tidak boleh ada sampah. Baik, anak-anak keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian. Sekarang silakan kalian tempelkan di kertas karton yang sudah disiapkan di sini. Mulai dari sebelah sana, silakan. Berjajar ya, yang rapi. Sok tempel, yang rapi ya. Terus selanjutnya sebelah sini langsung. Oke. Sok, silahkan. Oke, sudah semuanya ya? Baik, inilah keyakinan kelas yang akan dijalankan oleh kalian selama pembelajaran dan selama kalian sekolah di sini. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa menjadi acuan kalian ketika belajar di dalam kelas. Baik untuk keseharian kalian ataupun pas proses pembelajaran. Baik, terima kasih untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa konsisten kita melaksanakannya. Akhir kata dari Bapak, terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali.